Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus salihah. Kemudian salawat dan juga salam kita untuk Habibillahil Mustafa Sayyidina Al-Mujtaba Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan untuk seluruh keluarganya beserta sahabat-sahabatnya dan siapapun yang mengikuti beliau dengan ihsan sampai hari kiamat. Amma ba'du, ma'asyiral muslimin yang kami muliakan, malam hari ini kita mengkaji diri, tapi versi Ahlus Sunnah wal Jamaah, bukan versi kalangan mutasawwifah yang munharifah. Bahwa dalam kajian kita, kaji diri, yang dimaksud ada apa? Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surat Asy-Syams, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasyamsi wa duhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha wal laili idza yaghshaha was samai wa ma banaha wal ardi wa ma tahaha wa nafsi wa ma sawaha wa nafsi wa ma sawaha, dan nafsu dan apa-apa yang telah Allah sempurnakan. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, lalu Allah mengilhamkan ke dalam nafsu itu fujuraha, kemampuan untuk berbuat dosa, wa taqwaha, dan keinginan serta kemampuan untuk berbuat ketakwaan. Qad aflaha man zakkaha, qad sungguh, aflaha telah beruntunglah, man zakkaha, orang yang menjaga kebersihan nafsunya dan terus berupaya membersihkan nafsunya. Wa qad khaba man dassaha, dan sungguh merugilah orang-orang yang mengotori nafsunya dan membiarkan terus kotor nafsunya. Sampai di ayat ini kita stop dulu. Ibarat Allah yang kami muliakan, dalam diri kita ini ada 3 unsur. Yang pertama disebut dengan unsur maddiyah. Unsur maddiyah yaitu jasad, fisik kasar ini. Yang kedua unsur ruhiyah, yaitu nyawa, yang menjadikan jasad ini bisa bergerak karena ada unsur ruhiyah. Dan yang ketiga unsur nafsiyah, nafsu. Jadi ada 3 unsur dalam tubuh kita: jasad, ruh, dan nafsu. Dengan adanya nafsu, akhirnya kita berbeda dari malaikat. Kita berbeda karena mereka tidak butuh rangsangan kepada dunia. Malaikat tidak butuh tidur, malaikat tidak butuh istirahat, tidak ada syahwat, dan mereka tidak ada keinginan untuk berpangkat, berjabatan, memiliki harta, memiliki keturunan. Sementara kita memiliki keinginan itu semua. Dan awas, nafsu ini memiliki atau di dalam nafsu ini ada 3 kepribadian. Yang pertama disebut dengan an-nafsul mutmainnah, yang kedua disebut dengan an-nafsul ammarah bisu', dan yang ketiga disebut dengan an-nafsul lawamah. Nafsu mutmainnah, nafsu ammarah bisu' dan nafsu lawamah. Awas, jangan pernah mengatakan nafsu itu dalam tubuh kita ada 3. Nafsu itu hanya 1. Jamaknya anfus.
Di dalam tubuh masing-masing orang, nafsu itu hanya satu, tapi dia punya 3 kepribadian. Tergantung yang mana yang lebih kita beri makanan. Kalau yang kita beri makanan ternyata adalah nafsul mutmainnah, kita lebih mendengarkan wahyu, kita lebih mengikuti hidayah, kita lebih banyak mengikuti perintah-perintah Allah dan Rasulnya, nafsul mutmainnah menjadi kuat. Nafsul mutmainnah menjadi kuat. Kecenderungannya adalah senang melakukan, semakin banyak melakukan ketakwaan, makin banyak melakukan kesolehan, makin lama dia baca Quran, makin enak. Makin lama dia di masjid, makin nyaman. Makin lama dia solat, makin khusyuk, makin terasa sempurna kebahagiaan. Itu kalau nafsul mutmainnahnya paling diikuti, ya, dengan cara mengikuti nafsu, mengikuti wahyu, terus mengikuti jalan hidayah, maka nafsu mutmainnah makin kuat. Tapi kebalikan, kalau ternyata nafsu ini tidak dibimbing wahyu, kita tidak mengikuti wahyu, maka kecenderungan nafsu itu adalah, coba lihat di ayat tadi Pak, surat Asy-Syamsi wa Duhaha, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Perhatikan di ayat itu. Lalu Allah mengilhamkan ke dalam nafsu ini fujur, potensi, kemampuan untuk berbuat dosa, wa taqwaha. Baru setelah itu potensi dan kemampuan berbuat ketakwaan. Allah tidak ngacak, wahai Bapak Ibu. Saat Allah mengedepankan pembahasan lafaz fujur, yaitu dosa, berarti nafsu ini potensi utamanya adalah berbuat dosa. Semoga Bapak Ibu masih ingat kisah awal kali nafsu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam hadis yang sahih, di mana Rasul bercerita, nafsu pertama kali Allah ciptakan beda dengan setan, Pak, beda dengan jin, beda dengan iblis. Iblis itu sejahat-jahat iblis, ketika dia awal diciptakan, dia mengakui Allah sang penciptanya, dan dalam waktu yang cukup lama dia tunduk dan patuh kepada Allah. Si iblis, ya, yang nama awalnya adalah Azazil. Kemudian jin-jin yang lain yang seluruhnya adalah untuk menyembah Allah, mereka sadar, mereka paham, lalu mereka betul-betul menyembah Allah, walaupun pada akhirnya mereka menyimpang dan mereka menjadi setan. Dan yang pertama Azazil menyimpang lalu menjadi iblis, tapi awal-awalnya tetap mereka sami'na wa ata'na kepada Allah, walaupun pada akhirnya menyimpang. Tapi nafsu baru saja dia diciptakan, Allah bertanya kepadanya, siapa kamu? Dan saya ini menurut kamu siapa? Nafsu menjawab dengan sangat sombong, saya adalah saya, engkau adalah engkau. Dia tidak mengakui Allah sang penciptanya, dan dia tidak mengakui bahwa dia dihidupkan untuk menyembah sang penciptanya. Dia tidak akui itu. Maka dengan sombong dia mengatakan, saya adalah saya, engkau adalah engkau. Lalu dihukum dia oleh Allah, hai malaikat, bawa ni ke neraka, panggang dia 1000 tahun. Kemudian setelah 1000 tahun dikembalikan dia, dihadapkan lagi kepada Allah. Bagaimana nafsu? Siapa kamu, siapa saya? Nafsu menjawab, engkau adalah engkau, saya adalah saya. Perhatikan ini, bagaimana madanya, ya, bagaimana karengkangnya, bagaimana sombongnya, bagaimana angkuhnya. Beda. Jadi kalau ditanya, wahai Bapak Ibu, mana yang lebih keras kepala, iblis atau nafsu? Cepat kita menjawab nafsu. Gitu. Kemudian, hai malaikat, bawa, masukkan dia ke dalam Zamharira. Zamharira ini adalah tempat tertentu dalam neraka Jahanam, di mana tempat itu bertolak belakang dengan neraka Jahanam. Neraka Jahanam panasnya hanya Allah yang Maha tahu. Sementara Zamharira adalah dingin yang dinginnya itu tidak ada apa-apanya, dingin yang ada di kutub utara, kutub selatan, dan di Antartika, Pak. Dingin yang mampu membuat membeku lalu hancur berkeping-keping isi tulang sumsum. Itulah Zamharira. Dimasukkan 1000 tahun. Setelah itu dikeluarkan nafsu. Ditanya lagi oleh Allah, siapa engkau, siapa saya? Nafsu dengan sombong menjawab, saya adalah saya, engkau adalah engkau. Coba lihat, Pak, fujur, ya. Nafsu ini, potensi paling depan nafsu adalah mampu melakukan dosa dan suka berbuat kejahatan.
Inilah nafsu. Lalu Allah Subhanahu wa taala perintahkan malaikat, "Hai malaikat, sekarang bawa dia ke sebuah ruangan, jangan kasih dia makan, jangan kasih dia minum, jangan dengarkan apa yang dia mau." Sabanta sajonya di dalam ruangan itu maluluang-luluang nafsu. "Ya Allah, lepaskan saya. Ya Allah, keluarkan saya. Saya berjanji saya akan taat kepada Engkau. Saya berjanji saya akan mengakui siapa saya, siapa Engkau." Lalu dipanggil oleh Allah, "Sini. Siapa kamu, hai nafsu?" "Saya adalah makhlukmu. Saya adalah hambamu. Engkau adalah Rabb yang menciptakan aku, dan aku ditugaskan untuk menyembahmu." Coba lihat Pak, setelah disiksa nggak mempan, dengan panas dan dingin tidak mempan, tapi ketika dilaparkan, ini kunci ya, ketika dilaparkan, ketika dihauskan dan tidak didengarkan dan tidak diikuti apa yang dia maui, maka dia pun melunak, melemah, lalu menyerah. Inilah dia kunci menaklukkan nafsu. Baik, kita kembali kepada pembahasan kita. Qad aflah fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Nafsu ini telah Allah ilhamkan ke dalamnya, Allah masukkan ke dalamnya dua potensi. Potensi terkedepan adalah potensi berbuat dosa. Dan maaf Bapak Ibu, nafsu yang macam ini yang Allah lengketkan kepada setiap kita. Setiap kita punya nafsu yang mada itu. Nafsu yang tidak mau diatur. Mungkin Bapak Ibu pernah mendengar ada beberapa orang, oknum yang berkata, "Saya tidak mau diatur oleh siapa saja. Saya mengatur diri saya sendiri." Ketika dibacakan kepadanya ini ayat, ini Al-Quran, ini dari Allah, maka dia membangkang. Iyalah, nafsu sejatinya adalah membangkang, ya. Saya hanya berhak mengatur diri saya sendiri. Pada saat itu, ketika dia mengumumkan, "Saya tidak mau diatur oleh ayah saya tidak mau diatur oleh ibu saya, oleh guru saya, oleh komandan saya, oleh siapapun, tidak boleh mengatur saya. Saya berhak mengatur diri saya sendiri." Ketika dikatakan ini Islam dari Allah, ini Al-Quran, ini sunnah dari Rasulullah, apa katanya? "Terserah, itu kan aturan, itu namanya. Saya tidak mau diatur oleh siapapun. Saya mengatur diri saya sendiri." Maka inilah orang yang masuk oleh Allah Subhanahu wa taala, "Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa?" Apakah engkau pernah melihat orang-orang yang lebih tunduk kepada nafsunya sendiri, orang yang telah menyembah hawa nafsunya sendiri? Nah, hawa nafsu itu apa Bapak Ibu? Hawa adalah keinginan dan selera daripada nafsu. Hawa itu adalah hawa nafsu. Hawa itu artinya keinginan dan selera daripada nafsu. Sementara selera nafsu cenderung kepada yang buruk-buruk. Oleh karena itu, Bapak Ibu, untuk menguji Bapak Ibu ini dikuasai nafsu atau tidak, gampang sekali. Selama ini kita selalu mengkambing hitamkan setan. Setan yang menyebabkan saya sesat, setan yang merayu saya untuk menyimpang, setan yang menjadikan saya tidak mau taat. Setan, kita salahkan setan. Sekarang kita mampu buktikan bahwa ternyata kemampuan setan untuk kita paling hanya 10%, Pak. Kalau berani saya agak kuatkan sedikit, 20% kemampuan setan menyesatkan kita. Tapi yang 80% yang mampu menyesatkan kita adalah nafsu. Dan ini yang tidak lepas dari tubuh kita sampai kita meregang nyawa meninggalkan dunia ini. Barulah nafsu itu pun selesai menjajah kita. Wahai hamba Allah, nafsu itu ada dalam tubuh kita. Buktinya apa? Bulan Ramadan. Lihat, selama bulan Ramadan apa yang disampaikan oleh Rasulullah tentang setan? Diikat tidak setannya? Diikat tidak setannya? Futihat abwabul jannah wa ghulliqat abwabun nar. Bahkan di awal hadis, suffidatis syayatin. Seluruh setan-setan suffidat, dibelenggu. Lalu kenapa di bulan Ramadan masih banyak orang yang membunuh? Kenapa di bulan Ramadan masih banyak orang yang emosi sehingga merah matanya sampai dia bunuh ibunya? Kenapa di bulan Ramadan masih banyak orang yang mencuri, merampok? Kenapa di bulan Ramadan masih banyak orang yang berzina, memperkosa? Kenapa di bulan Ramadan seolah-olah setan masih gentayangan? Jawabannya adalah bukan setan saat itu yang bekerja. Yang bekerja saat itu adalah nafsu. Di dalam surat Ibrahim ayat yang ke-24, iblis di depan seluruh calon penghuni neraka membela diri. Setan-setan di depan Allah membela diri ketika dia disalahkan sepenuhnya. Apa kata iblis?
Wa qala syaitan. Syaitan itu adalah dimaksud adalah iblis. Berkata dia, kenapa kalian terlalu menyalahkan saya? Saya tidak mampu berbuat apa-apa kepada kalian kecuali hanya sebatas menggoda. Fala talumuni. Hari ini kalian tidak bolehlah menyalahkan saya seperti ini. Lumu anfusakum. Salahkan nafsu-nafsu kalian sendiri. Itu nanti pernyataan iblis ketika seluruh calon-calon penghuni neraka dari bangsa jin dan manusia akan dihambuangkan, dilemparkan ke dalam api neraka. Iblis membela diri, saya hanya bisa menggoda, saya tidak bisa memaksa kalian. Tetapi yang selama ini menyesatkan kalian adalah nafsu kalian sendiri. Kaum muslimin, hamba-hamba Allah yang kami muliakan, ayo kita baca lagi ayatnya. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Qad aflaha man zakkaha. Sungguh beruntunglah. Nah, ini ada pemakaian kalimat yang maha tertib dari Allah dan maha terpilih dari Allah. Qad aflaha man zakkaha. Sungguh aflaha, telah beruntung. Itu pasti itu Pak. Kalau fi'il madhi diawali dengan qad di depannya, maka itu pasti. Sama dengan qad aflahal mu'minun. Surat apa itu? Surah Al-Mu'minun, surat yang ke-23, ayat pertama. Qad aflahal mu'minun. Sementara di sini qad aflaha man zakkaha. Kita lari sebentar ke surah Al-Mu'minun tadi. Kenapa Allah mengatakan qad aflahal mu'minun? Sungguh beruntunglah orang-orang yang mukmin. Ternyata ayat kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, kedelapan, kesembilan, orang yang beriman yang beruntung itu yang macam ini mereka. Sembilan. Di ayat 10-nya, ulaika humul warithun alladzina. Ayat 11, alladzina yarithunal firdaus hum fiha khalidun. Mereka beruntung karena mereka lah yang akan menghuni surga Firdaus dan mereka di dalamnya kekal selama-lamanya. Qad aflaha al-mu'minun, qad aflaha man zakkaha. Ternyata orang mukmin itu adalah orang yang man zakkaha, orang yang senantiasa menjaga kebersihan hatinya, ya, yang senantiasa membersihkan jiwanya, lalu senantiasa menjaga kebersihan jiwanya. Beruntunglah dia. Wa qad khaba man dassaha. Dan sungguh merugilah orang yang mengotori jiwanya dan membiarkan jiwanya kotor. Ada dua loh di situ ya. Dassaha, mengotori jiwanya, satu. Yang kedua, membiarkan jiwanya kotor. Bisa kita pakai ini? Ada spidol tidak? Kalau ada spidol saya bersyukur sekali, karena ini memang harus diuraikan, Mbak. Qad aflaha man zakkaha. Sungguh beruntunglah orang yang membersihkan jiwanya. Ini adalah orang yang taubat setelah sekian lama bergelimang dalam kesalahan dan dosa, lalu dia stop dan dia bertobat. Ini zakkaha. Setelah itu apa? Dia terus menjaga kebersihan jiwanya. Setelah dia taubat, dia isi dengan amal soleh dan dia terus menjauhkan diri dari apa-apa yang selama ini dia ada dalam gelimangan dosa. Dulu dia terlanjur berzina, dulu dia terlanjur berzudi, dulu dia terlanjur menyakiti orang tua, dulu dia terlanjur menzalimi, merampok, mencuri, korupsi, dulu dia terlanjur minum minuman keras, dulu dia terlanjur menipu ke sana kemari, dulu dia terlanjur, seluruhnya dia telah bersihkan dengan taubat, zakah. Dia taubat, setelah itu dia isi dengan fa amma man taba wa aslaha wa bayyana fa ulaika atubu alaihim wa ana tawwabur rahim. Setelah dia taubat, dia isi dengan amalan-amalan soleh, sehingga zakah, dia terus menjaga kebersihan jiwanya. Beruntunglah dia. Lihat di sini. Bismillah. Oh, enggak apa-apa. Terus saya pegang apa?
Ha? Oh, okey, baik. Cuman tak kabik lo de benda-benda aneh. Ha? Baik, coba lihat. Bismillah. Dia sampai. Sampai dah ya. Biarlah. Mudah-mudahan suara saya cukup. Cukup Bapak Ibu? Perhatikan. Tadi saya bacakan qad aflaha. Qad aflaha. Ini yang pertama ada di surat Al-Mu'minun. Surat qad aflaha al-mu'minun. Sungguh beruntunglah orang mukmin karena mereka menjadi penghuni surga Al-Firdaus. Mereka kekal di dalamnya. Ya. Dan yang ini adalah surat Asy-Syams. Qad aflaha man zakkaha. Beruntunglah orang yang mensucikannya. Mensucikan artinya satu. Ini artinya satu, bertaubat. Bertaubat. Dengan ini dia membersihkan dosa-dosa masa lalunya dengan taubat nasuha. Bertaubat, taubatan nasuha. Okey, membersihkan dosa-dosanya. Yang kedua adalah menjaga terus kebersihan jiwanya. Ya, ini membersihkan dengan taubat nasuha. Beruntunglah dia. Jangan tunda-tunda taubat, Pak. Awak tak tahu bila waktu berhenti. Kita ini ibarat perjalanan yang sangat laju, tapi ada terminal, masing-masing orang ada namanya di terminal itu dan dia harus berhenti. Walaupun dia sedang tertidur enak, walaupun dia sedang bergolek-golek bermain, sampai di terminal itu wajib berhenti dan dia turun. Ada petugas yang ditugaskan untuk mendata bahwa si fulan ini wajib turun di terminal. Kita tak tahu terminal kita di mana dan kita akan berakhir di terminal itu. Maka mari cepatlah taubat nasuha. Dengan itu Allah bersihkan semua masa lalunya. Ini dia disebut dengan zakah. Dia bertaubat nasuha. Beruntunglah dia. Ya. Terus yang kedua, menjaga terus kebersihan jiwanya. Menjaga terus kebersihannya. Kebersihan jiwa atau nafsnya. Setelah dia taubat nasuha, kalau orang belum masuk Islam, masuk dia Islam. Itulah taubat nasuhanya. Setelah itu dia seperti para sahabat. Dia senantiasa mengerjakan perintah-perintah Allah dan dia senantiasa meninggalkan larang-larangan Allah Subhanahu wa taala. Maka ini orang disebut dengan orang yang bertakwa. Ya, dia tidak mau melakukan dosa karena itu mengotori jiwa, nafas, dan dia tidak akan pernah meninggalkan yang Allah perintahkan. Bahkan yang sunnah-sunnah pun dia bersemangat mengerjakannya. Inilah disebut dengan man zakkaha, orang yang mensucikan jiwanya. Tapi waqad khaba man dassaha. Waqad khaba man dassaha. Dassaha ini yang pertama mengotori jiwanya, mengotori jiwa atau nafs. Ya. Ini yang pertama, merugilah orang-orang yang mengotori jiwanya. Terus yang kedua, ini pertama, yang kedua, merugilah orang-orang yang dassaha, mengotori jiwanya. Yang kedua adalah membiarkannya terus kotor. Membiarkannya tetap kotor. Allah katakan merugi. Nah, mari kita lihat ayat ini yang mana. Kita lihat di surat yang lain. Fa amma man tagha. Fa amma man tagha. Terus wa atharal hayatad dunya. Ini dia. Wa atharal hayatad dunya.
fa innal jahima hiyal ma'wa, maka fa innal jahima, maka sesungguhnya neraka jahimlah, fa innal jahima, fa innal jahima hiyal ma'wa. Ma'adzanallah. Perhatikan Bapak Ibu. Tagha, fa amma man tagha, adapun orang yang melampaui batas, dipaturikannya kehendak nafsunya sehingga jiwanya menjadi kotor, nafsunya itu menjadi kotor. Semakin lama nafsu itu bergelimang dan dalam dosa dan maksiat, makin lama nafsu itu semakin kotor, mengotori jiwa itu, mengotori nafas. Ya, aslinya nafsu ini suka kepada yang maksiat, sukanya kepada dosa. Ya, wa atharal hayatad dunya. Nah, ini nilai lagi nih orangnya. Dia tidak buat dosa, maling tidak, membunuh orang tidak, berjudi tidak, berzina tidak, nyakitin orang tua tidak. Nah, indah dong, melakukan dosa-dosa masing-masing model itu indah dong. Tapi masalahnya dia adalah atharal hayatad dunya. Ternyata dia demi dunia dia abaikan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Hayya 'alas shalah. Padahal dia muslim. Tapi baunya salat ndak payahnya dah. Ya. Dia sudah ekonominya mapan, sudah wajib bayar zakat. Sudah wajib bayar zakat, tapi dia tidak mau bayarkan zakat. Dia lebih utamakan bara lo pitih yang mau keluarkan tu 1 miliar 25 juta 25 juta kau mau putanmu untuk buat ternak ayam kau lama jadi lo lihat kau. Akhirnya bagaimana? Dia tidak berbuat dosa dalam artian maksiat-maksiat yang dilarang itu tidak ada, tapi yang diperintahkan oleh Allah tidak dikerjakannya. Ini tipe orangnya. Masyarakat muslimin yang kami muliakan, disuruh zakat enggak mau, disuruh berangkat haji, nyitung lo wakatunya untuk pergi haji itu. Bara bipitih pergi haji. Bara banyak waktu. 1 hari sekian mau menghasilkan. Kau pergi haji sampai puluh hari, alun mereka manasik-manasiknya oleh. Dia hitung semuanya. Akhirnya dunianya yang lebih dia utamakan. Wa atharal hayatad dunya. Orang ini lebih mengutamakan kehidupan dunianya. Sehingga diajak mengaji pun bareknya. Dululah. Taruhlah. Tapi kalau dilihat kepribadiannya Pak, orang ini tidak melakukan yang aneh-aneh. Dalam artian apa? Nak merampok, nak menjudi, nak membunuh, nak berzina. Ya, dalam artian sebagai orang warga biasa, dia orang yang jauh lah dari yang seperti itu. Cuma masalahnya sekali lagi mengerjakan ketaatan, dia berhitung betul. Ini dia yang disebut dengan atharal hayatad dunia. Dan ternyata dua tipe manusia ini tetap fa innal jahima hiyal ma'wa. Sesungguhnya neraka jahimlah sebagai tempat tinggalnya. Ndak solatnya di mana tampaknya Pak? Fawailul lil musallin. Ya, tak bayar zakat. Di mana tempatnya wahai Bapak Ibu? Orang yang tidak mau bayar zakat. Bukankah Nabi telah menceritakan bagaimana orang yang tidak bayar zakat? Hamba-hamba Allah yang kami muliakan, ini orang yang selalu berhitung. Diajak pengajian majelis ilmu, taruhlah, karena dia berhitung. 1 jam membawa karajo menghasilkan pitih danu. Online membawa 1 jam penghasilan sekian. Beko payah mau kamu saji. Seindah-indahnya tu mandanga pengajian maghrib isya. Dari rumah ada 1/2 jam, pulang dari musajid 1/2 jam pula. Jangan-jangan diajak lo mota dengan kawan beko. Sesudah itu habis waktu tua 3 jam. Padahal 1 jam tu kalau mau online menghasilkan sekian. Siapa tahu dapat yang tangkuan yang gadang. Dia hitung semuanya sehingga dia tidak pernah mau membersihkan jiwanya. Padahal kalau dia makin banyak istighfar, makin banyaklah dosanya terkikis. Makin lama dia di masjid, makin banyak malaikat yang mendoakannya supaya dosanya berguguran. Ya enggak? Tambah bersih jiwanya. Tapi itu enggak dikajanya doh. Itu yang dimaksud dengan membiarkan dia tetap kotor. Makin banyak dia zikir, makin banyak dia baca Quran, makin banyak dia istighfar, makin banyak, seharusnya itu makin membersihkan jiwanya. Tapi masalahnya itu enggak dikerajuannya doh. Karena dia selalu menghitung-hitung dunia. Bara waktu butuh buang. Jangan-jangan beko ada orang yang minta sedekah di sini. Jalan ke tidak musajid.
Nak bagi awak ba'alah, dia bagi awak payah mencarinya. You mana berhitung mananya Pak? Inilah orang-orang yang atharal hayatat dunia. Di mana ujung mereka? Fa innal jahima hiyal ma'wa. Maka sesungguhnya neraka jahimlah sebagai tempat tinggalnya. Allahumma Rabbana. Sudah? Yang punya kendali dalam diri manusia ini siapa? Yang punya kendali? Qalbun. Bukankah Rasulullah mengatakan dalam hadis sahih Muslim, di setiap tubuh manusia ada raja. Raja dalam tubuh ini, kalau dia baik, maka dia perintahkan seluruh tubuh, maka tubuh akan melakukan yang baik-baik. Kalau dia tidak baik, maka dia perintahkan seluruh tubuh, maka seluruh tubuh akan mengerjakan yang tidak baik-baik. Qalbun. Cuma masalahnya qalbun ini sesuai dalam bahasa Arab, qalbun itu dari qalabah. Qalaba yaklabu yaklibu, artinya bolak-balik. Qalban jamaknya quluban, itu jamaknya hati. Hati itu bolak-balik. Nah, nafsu itu kalau ibarat hati adalah raja, maka nafsu adalah kalau penasehat sih ya akal. Penasehat adalah akal. Kalau akal ini, sang penasehat ini terus dibimbing oleh wahyu, maka isi hembusan nasihat kepada sang raja yang baik-baik, yang bagus-bagus. Lalu hati pun menjadi segar karena ada wahyu yang menuntunnya. Akal yang menyampaikan, lalu selalu mempertimbangkan, dan hati mengatakan, tidak, jangan berzina, tidak, jangan tinggalkan sholat, tidak, jangan tidak bayar zakat, tidak, kamu harus haji sekarang, jangan tidak, sampai tahu kamu mati, tahun depan kamu sudah tidak ada lagi, atau kamu bangkrut. Maka nafsu akhirnya tak punya peluang untuk menguasai hati. Dan nafsu dalam hal ini kalau diibaratkan, dia seperti perdana menteri yang di bawahnya ada menteri. Jadi kalau perdana menteri ini ya dibiarkan tanpa kendali, maka dia yang akan memimpin. Sang raja hanya menjadi jongos, hanya menjadi lambang saja, tapi nafsulah yang mengendalikan. Tapi kalau seandainya yang didengarkan adalah penasehat, yaitu akal yang disirami wahyu, insya-Allah taala hati akan tegas mengatakan pada perdana menterinya, kamu bawaan saya, ya. Yang harus dikerjakan ini, bukan seperti yang kamu katakan. Kamu instruksikan pada seluruh menteri-menteri agar mereka mengerjakan ini. Maka hati yang terbimbing adalah hati yang mendengarkan akal yang terus mencari bagaimana isi wahyu, bagaimana menurut wahyu. Maka kaum muslimin, kita tidak bisa lepas, dan kita tidak boleh lepas daripada wahyu. Kalau tidak, sekali lagi, nafsu di depan. Sebab apa? Satu, nafsu paling cenderung kepada hawa. Nafsu paling cenderung kepada hawa. Hawa adalah suara kotor daripada keinginan kotor daripada nafsu. Yang kedua, nafsu itu buta. Dia senantiasa ditumpangi oleh setan. Dan nafsu, penasehat spiritualnya adalah setan. Setan tahu persis, Pak, bahwa setan begitu lemah untuk menguasai kita. Tapi setan tahu ada yang sangat kuat di dalam tubuh kita, dan dia adalah perdana menteri, yaitu nafsu. Dan nafsunya agak bodoh, setek. Maka setan dengan berbagai macam pengalaman masa lalunya, sedangkan Nabi Adam saja lalu dehnya, Siti Hawa saja digilasnya, apalagi orang-orang model awak. Setan ini sudah begitu berpengalaman. Jadi penasehat akal adalah wahyu, penasehat nafsu adalah setan. Akal posisinya penasehat raja, sementara nafsu posisinya adalah perdana menteri. Oke, kaum muslimin, yang mana? Kembali pada ayat, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Kita tutup pengajian kita dengan bagaimana cara menaklukkan nafsu. Amba rasa dengan sampaikan kisah bagaimana Allah menciptakan nafsu tadi, lah dapat kesimpulan dari Bapak Ibu bahwa cara melunakkan dan menaklukkan nafsu. Lah dapat kesimpulan atau belum Bapak Ibu? Sudah dapat kan? Lah dapat itu tiap leh. Salah leh. Sederhana saja Bapak Ibu.
Dan maaf, ini saya minta 2 menit lagi karena saya habis isyak memang harus meluncur lagi. Ada rapat penting yang menunggu saya. Baik Bapak Ibu yang kami muliakan, menurut hadis yang tadi saya bacakan, nafsu hanya bisa ditaklukkan adalah jangan diperbiarkan dia banyak makan. Kurangi makan. Makan kau apa? Kurangi makan, kurangi minum. Kemudian jangan dipeturikkan kehendaknya. Salah saya itu Pak. Makanya 30 hari bulan Ramadan, dalam 12 bulan, ambil 1 bulan, jangan kasih makan siang, malamnya pun berbuka, tahan seketek. Tahan. Bawa buka je sahur, tahan. Sehingga nampak Pak bagaimana berubahnya orang itu setelah puasa. Dan itu belum cukup lah, harus tambah 6 hari lagi. Harusnya 1 hari Idul Fitri, cukup hari itu kita makan minum. Kemudian hari kedua Syawal, ketiga dan seterusnya sampai 6 hari berturut-turut lanjutkan puasa dalam rangka menyempurnakan penaklukan nafsu. Itu cara yang paling sempurna. Selama 11 bulan ke depan, insya-Allah nafsu masih dalam kendali. Walaupun bulan 9, 10 sabale mulai agak liarnya tu. Tetapi tiba balik Ramadan. Berniat balik dan kalahan kalian balik nafsu. Kalau begitu tekad kita Pak, qad aflaha man zakkaha. Beruntunglah orang yang sentiasa menjaga kebersihan nafsunya. Faham Bapak Ibu? Kalau Bapak Ibu masih memperturutkan hawa nafsu, dalam artian makan minum diperturutkan, nafas hukum makin kuat, nyawajak awak kepada yang buruk-buruk tahu ni. Nyawajak kita kepada yang buruk-buruk. Mancaliak pau padusita bulantang tu yang nak katujuna tu. Mancaliak dado tabalah tu yang nak kasinan panjang matunya. Tak ada orang suak kida di muka belakang mencaliak awak, HP kau lah jaleh kamar-kamar saya mencaliaknya kau. Kenapa? Makan minumnya di paturian bana. Kaum muslimin yang kami muliakan, semoga bermanfaat apa yang kami sampaikan. Bila Bapak Ibu mampu mengendalikan diri, dalam arti mengendalikan nafsu, Bapak menjadi raja bagi diri Bapak Ibu sendiri, dan Bapak Ibu tidak akan pernah menjadi ahli neraka. Karena yang menjadi ahli neraka adalah yang apabila nafsu di depannya, ya, bukan akal, bukan wahyu yang di depannya, maka dia akan menjadi budak daripada nafsunya. Sudah tahu oleh kita rumus-rumus menaklukkan nafsu. Semoga bermanfaat dan kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas lemahnya diri kita, iman kita, hati kita dalam mengikuti wahyu selama ini, dan atas kuatnya kita memperturutkan keinginan nafsu kita selama ini, menyebabkan kita terlalu banyak berbuat dosa. Semoga bermanfaat. Nastaghfirullahal azim li wa lakum wa la haula wa la quwata illa billah. Mari kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.